untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan juga damai dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dia adalah yang sumber rahmat, yang menganugerahkan keselamatan yang abadi bagi setiap kita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan kalau kepada orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mendapat mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk membimbing, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Bersama-sama untuk Tuhan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Bersama-sama. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Setinggi langit dari bumi, begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita. Biarlah pagi hari ini hati kita dipenuhi oleh Tuhan, hati yang selalu rindu untuk boleh datang kepada Tuhan, untuk boleh menyembah kepada Dia. Katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan, tempat perlindungan. Aku tak
Tuhan bersih. Bila pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau mengakuinya, kita mau menyesalinya di hadapan Tuhan. Sucikan hatiku, oh Tuhan. Mazmur 78 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Maka firman Tuhan ini menjadi penuntun kita untuk hari ini. Baik kita yang ada di gereja dan juga ada di rumah melihat video ini, boleh mengambil kesempatan untuk datang memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari datang, mari mengakui dan meminta Tuhan boleh sekali lagi mengampuni, menyucikan segala dosa, segala kesalahan kita. Tuhan, kami mau mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis di hidup kami. Kami juga mau bersyukur buat pernyataan Tuhan sampai hari ini. Kami bisa hidup, kami bisa diberi kesehatan, itu karena anugerah Tuhan. Tapi Tuhan ampuni kami kalau kami selama hidup di tahun ini sudah memasuki bulan September, tapi kami kadang-kala menyepelekan anugerah Tuhan. Kami benar bermain-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Bahkan mungkin hidup kami kadang-kala tergantung dari apa yang kami pikir. Bahkan ampuni juga Tuhan kalau kami selama ini kami juga hidup seenaknya. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, ampuni kami kalau kami malah melupakan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan yang boleh sucikan, Tuhan yang boleh layakan kami, dan Tuhan juga yang boleh mengampuni segala bentuk kami, segala bentuk ketidaktaatan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan yang indah kami boleh datang memohon belas kasihan Tuhan. Sekali lagi Tuhan yang boleh mengampuni kami, dan Tuhan juga yang boleh membawa kami untuk boleh hidup semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan sudah berdoa.
Suci, suci, suci. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Mari kita semua boleh tetap sikap berdiri untuk sama-sama menyatakan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pada langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari dalam darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk mengampuni orang yang hidup dengan kami. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat boleh kembali duduk. Shalom, selamat pagi semua. Senang sekali ya kita boleh berjumpa lagi dengan tubuh yang masih sehat dan kuat. Dan juga bersyukur kalau Tuhan masih boleh memelihara kita. Hari ini hanya ada 2 pengumuman. Seperti biasa di hari Rabu kita ada doa Rabu yang di minggu ini kita doa Rabunya di gereja. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikutinya, mungkin bisa mengikuti dari YouTube channelnya GKI Citra. Tapi berharap untuk kita boleh sama-sama datang ke gereja. Hamba Tuhan, pengurus dan juga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun buat Ibu Selvi. Tepuk tangan dulu dong. Ada di belakang. Terima kasih buat kesempatan ini juga ya, kita boleh sama-sama menyampaikan ucapan ulang tahun buat Ibu Selvi yang tadi pagi sudah capek-capek bawa pepaya ya. Ada yang silakan bayar. Oke, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Allah yang Maha Hidup itu boleh membangkitkan kita, boleh membentuk kita dan boleh memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui karunia Allah yang kita punya.
Amin. Bapak Ibu, di pandemi ini banyak hal yang berubah ya. Kalau kita lihat biasanya kita nggak pakai masker, kita hari ini semua datang dengan masker. Bahkan anak-anak pakai penutup wajah ya. Semua di pandemi ini berubah banyak. Bahkan juga ada banyak hal yang biasanya kita nggak lakukan atau mungkin tidak dilakukan oleh banyak orang. Akhirnya di pandemi ini banyak orang melakukan hal itu. Contohnya di Indonesia banyak sekali orang akhirnya bersepeda. Di pandemi ini ada satu hal yang langka yang akhirnya banyak orang lakukan, yaitu bersepeda. Sehingga karena banyak orang bersepeda, tentu toko sepeda, alat sepeda pasti banyak yang akan membeli. Sehingga kalau kita baca berita di mana-mana itu penjualan sepeda itu meningkat tajam. Jadi karena banyak orang yang main sepeda, yang berolahraga pakai sepeda, sehingga di mana-mana toko itu pasti akan laku sepedanya. Dan di berita memang kenaikan dari orang yang membeli sepeda. Tapi yang boleh kita tanya di pagi hari ini, bersepeda itu gaya hidup atau ikut tren masa kini? Bersepeda itu gaya hidup atau kita ikut-ikutan tren masa kini? Banyak orang akhirnya itu dipengaruhi oleh tren atau oleh kecenderungan apa yang terjadi saat ini. Sehingga semua mau beli, sehingga semua mau ikut tanpa memperhatikan kondisi dan pemahaman yang ada. Nggak apa-apa sih ikut, tapi kalau kita ikut-ikutan itu yang salah. Sehingga karena ada tren supaya dibilang kekinian, kita ikut, kita beli, dan kita kadang-kala orang Kristen karena tren menjadi konsumtif atau menjadi hedonisme. Beli, pakai. Kenapa? Karena lagi kekinian, lagi tren, lagi oke, lagi semua dipakai. Tapi kita lupa, apakah tren itu perlu untuk kita ikuti atau kita kadang-kadang dibawa oleh tren atau oleh sesuatu yang lagi kekinian. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Bapak Ibu, banyak kali kalau saya berbicara dengan orang tua, kadang-kadang orang tua suka komplain kepada siapa? Itu kepada anak-anaknya. Anak-anaknya kadang-kadang marah kalau enggak dibeliin sesuatu. Iya, anak-anak bisa marah, bisa ngambek, bisa pukul mama papanya padahal masih kecil. Kenapa? Karena minta beliin sesuatu itu enggak dituruti sama orang tuanya. Kenapa minta beli sesuatu? Karena alasannya di sekolah teman-teman sudah banyak punya. Pak, di sekolah itu teman-teman punya permainan ini loh, punya handphone ini loh, punya ini loh. Dan aku harus punya supaya bisa sama-sama dengan mereka gaul, keren. Nah, dari kecil anak-anak juga sudah dipengaruhi oleh tren, kecenderungan untuk mengikuti budaya yang ada. Sehingga anak-anak, harus beli ya, Pak harus beli ya, kalau nggak aku marah, aku ngamuk. Dan itu banyak yang terjadi. Ikuti tren sekali lagi. Contoh yang ketiga. Saya ingat sekali waktu saya SMP itu di kota itu akhirnya banyak orang yang menghimbau juga di gereja, juga di sekolah, banyak sekali menghimbau kita supaya anak-anak jangan merokok. Kenapa? Karena pada waktu itu di zaman SMP banyak anak-anak coba itu merokok dan bilang ke orang-orang dan bilang ke teman-teman lain, ayo merokok supaya kelihatan gaul. Dan banyak sekali anak-anak SMP yang pada waktu itu merokok karena itu. Kenapa? Sekali lagi tren, kekinian, masa kini supaya diterima, supaya ikut-ikutan. Nah, dari ketiga contoh ini kita bisa melihat kecenderungan itu bisa membuat kita salah kalau kita tidak bisa memahami tren apa yang lagi ada saat ini. Nah, Bapak Ibu, karena tren-tren beginian akhirnya banyak orang yang salah hidup. Dan celakanya tren budaya ikut-ikutan itu masuk ke gereja dan mempengaruhi lingkungan gereja. Di gereja kita bisa melihat ya di luar sana banyak orang yang kadang-kadang menciptakan tren dalam gereja, ikut-ikutan, atau bahkan hamba-hamba Tuhan di luar sana yang akhirnya bilang, kamu harus ikut ini ya, kamu harus ikut itu, kalau kamu buat ini, kamu buat itu kamu berarti tandanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi pakai embel-embel supaya jemaat semua ikut dengan embel-embel. Kalau kamu lakukan itu, kamu dipenuhi oleh Roh Kudus tanpa pemahaman yang jelas.
dan tren itu yang terjadi di aliran-aliran di luar sana, yaitu bahasa roh. Jadi tren kan, jadi keren sendiri, jadi kelihatan oke sendiri. Nah itu artinya hal-hal semacam ini jadi tren di gereja, jadi satu hal yang baik, satu hal yang banyak orang ikuti tanpa ada pemahaman yang jelas terhadap hal yang demikian. Sehingga bahasa roh kelihatannya di luar sana, di tempat lain jadi hal yang utama. Kalau dia jadi hal yang utama, pasti ada yang dikesampingkan. Kalau dia jadi keren sendiri, semua orang harus ikut, berarti ada yang lain-lain yang tidak diikuti. Kalau bahasa roh seringkali dicap sebagai orang dipenuhi Roh Kudus, berarti kalau yang lain tidak dong. Nah untuk itu hari ini kita akan belajar bahwa semua karunia itu ajaib. Semua karunia itu ajaib dan kita perlu belajar supaya kita nggak salah. Maka hari ini kita perlu merenungkan tentang karunia roh. Kalau minggu yang lalu Pak Michael secara khusus bahas dua roh, hari ini saya secara khusus akan membahas tentang karunia roh. Bapak Ibu, karunia roh itu sebenarnya dua kata yang berbeda ya, karunia dan roh. Dua kata yang terpisah sebenarnya. Tetapi oleh penulis Alkitab itu digabung menjadi satu kata yang sama. Kenapa oleh penulis Alkitab itu digabung menjadi kata yang sama, karunia roh, langsung disambung? Karena yang pertama alasannya, karena karunia tidak mungkin terjadi tanpa pemberian dari Roh Kudus. Jadi kata roh itu untuk melengkapi pengertian dari karunia. Supaya ketika orang membaca karunia roh, orang ngerti bahwa karunia itu ada karena pekerjaan Roh Kudus yang ada. Nah untuk itu Paulus menekankan kata Roh Kudus ini kepada terjemahan di dalam 1 Korintus. Kalau kita buka Alkitab ya, di 1 Korintus 12 ayat 1, kata karunia roh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani adalah pneumatikos atau Roh Kudus, untuk lebih menekankan betapa penting karunia itu karena pekerjaan Allah. Jadi itu ada, karunia itu ada karena didompleng oleh roh yang ada. Nah itu yang kita harus mengerti di awal ini. Karena karunia tidak mungkin ada tanpa pemberian dari Roh Kudus. Namun Bapak Ibu, kalau kita mau memaknai kata per kata, sama aja tetap karunia itu pasti akan merujuk kepada Allah. Kalau kita mau mencari makna sendiri dari kata karunia, kita pasti akan menemukan juga karunia itu akan merujuk kepada pribadi Allah. Mengapa? Karena karunia itu bukan sesuatu yang kita dapatkan sendiri. Kalau kita belajar dari terjemahan kata aslinya, yaitu karismata, itu artinya adalah diberikan cuma-cuma tanpa melihat kondisi atau kelayakan. Jadi hadiah rohani dari Allah, pemberian khusus. Sekalipun kita mau terjemahkan berbeda atau dipisah, tetap aja karunia itu akan merujuk kepada Allah. Nah, satu bagian firman Tuhan yang melengkapi bagian pertama ini kita akan baca di Efesus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Menurut ukuran pemberian Kristus. Nah ini yang melengkapi bagian yang pertama. Jadi menurut pemberian Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau di dalam perjanjian lama, karunia itu bisa dimengerti sebagai roh penghasilan atau roh yang didapatkan oleh bangsa Israel ketika mereka mendapati pengampunan dari Tuhan. Nah kalau kita mau gabungkan pengertian di PL dan juga pengertian di perjanjian baru yang berkaitan dengan Roh Kudus, secara sederhana kita bisa mengerti bahwa karunia roh itu adalah murni pemberian Allah yang didapatkan oleh orang Kristen ketika mereka mengalami kelahiran baru. Jadi buah roh minggu lalu dan karunia roh minggu ini, dua pekerjaan Allah yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia yang masih hidup di dalam dosa. Jadi kita akan menerima itu kalau kita sudah lahir baru. Nah pertanyaan pagi hari ini yang boleh kita tanya, yang boleh kita renungkan, mengapa karunia itu didapatkan setelah seseorang mengalami kelahiran baru? Mengapa karunia itu baru didapatkan setelah seseorang mengalami kelahiran baru? Jawabannya itu simpel sekali. Karena ketika kita mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, kita punya tugas baru.
Apa sih tugasnya? Tugas yang tidak mungkin kita kerjakan kalau kita masih hidup dalam dosa. Bapak Ibu, kita dalam dosa tidak mungkin melayani. Kalaupun kita melayani, pasti motivasinya salah. Nah, ada tugas baru, yaitu apa? Untuk melayani Allah demi pekerjaannya. Nah, implikasi dari poin pertama ini adalah, maka tidak ada orang percaya yang sebenarnya tidak melayani. Kenapa? Karena semua kita telah diberi karunia roh waktu kita mengalami kelahiran baru. Maka kalau ada orang percaya yang tidak melayani, jangan-jangan belum percaya. Itu pengertian yang lain. Bapak Ibu, ini bagian yang pertama. Kita harus mengerti bahwa dengan jelas karunia roh itu bukan berasal dari diri kita dan tidak boleh ikut-ikutan. Bahkan karunia roh itu bukan terjadi atas usaha manusia, tetapi oleh karena pekerjaan Allah. Nah, contoh yang paling konkret untuk kita melihat bahwa karunia roh itu bukan atas usaha kita, kita akan melihat kasus di dalam Kisah Para Rasul. Bapak Ibu coba buka di Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai 20. Coba kita buka. Kisah 8 ayat 18 sampai 20. Oke, kalau sudah ketemu, kita baca bareng-bareng ya. Kisah 8 ayat 18 sampai 20. Sudah bareng-bareng, 1, 2, 3. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu berlambangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku melambangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uang itu bersama dengan engkau, dengan uang. Jadi Simon ini merasa takjub dengan pekerjaan para rasul di dalam bagian itu, dan dia membeli karunia yang Tuhan kasih kepada para rasul. Nah ini kenapa? Karena wow, hebat, keren, dan ini yang terjadi dalam sekarang. Ikut aja, mau tanpa ada pengertian yang jelas. Dan Petrus marah, bahkan kalau kita baca di ayat selanjutnya, dia bilang ini, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Petrus menekankan bagian ini dengan jelas kepada siapa? Kepada Simon, supaya dia mengerti sungguh-sungguh bahwa karunia roh itu terjadi karena Allah. Bukan karena Petrus juga yang hebat, tapi karena Allah yang bekerja dalam diri Petrus. Bapak Ibu, di samping ini yang pertama kita boleh mengerti bahwa karunia roh itu terjadi karena pemberian dari Allah. Kita juga bisa mengambil kesimpulan yang lain. Apa kesimpulan yang lain? Bahwa kalau semua karunia roh itu berasal dari Allah, maka semestinya semua karunia roh itu adalah ajaib. Kenapa adalah ajaib? Kita baca sekali lagi di firman Tuhan di 1 Korintus 12. Coba kita buka 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kita buka Alkitab, kita baca 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Oke, kalau sudah ketemu Korintus 12 ayat 4 sampai 6, minta ibu-ibu baca duluan ya ayat 4. 1, 2, 3. Ada beberapa karunia dari sesama roh. Dan ada berbagai-bagai rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ayat 6 sama-sama. 1, 2, 3. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan dalam semua orang. Bagian firman Tuhan ini jelas untuk menekankan kepada kita bahwa tidak ada karunia yang sebenarnya dapat menunjukkan bahwa karunia roh itu keren sendiri. Kenapa? Karena semua karunia itu dengan jelas dikerjakan oleh pribadi Allah dan dibantu oleh roh yang sama. Untuk apa? Untuk diberikan bagi kita untuk melayani Tuhan. Maka pada bagian ini juga kita bisa mengerti bahwa karunia roh itu adalah semuanya ajaib. Dan kita tidak boleh seperti jemaat di Korintus yang menyombongkan diri karena punya karunia tertentu.
Nah, semua karunia roh itu ajaib, maka semestinya tidak ada karunia itu yang dikultuskan atau yang dibilang, weh karunia ini dipenuhi Roh Kudus ya. Itu nggak ada. Itu yang keliru sebenarnya. Karena karunia roh itu tidak mungkin ditonjolkan sendiri tanpa adanya kolaborasi dengan karunia yang lain. Nah, balik lagi ke awal ya. Perihal dengan bahasa roh. Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa karunia roh itu punya tujuan tertentu. Begitu pula dengan bahasa roh. Bahasa roh juga punya tujuan dan maksud tertentu ketika Allah kasih. Jadi ketika Allah kasih karunia berbahasa roh atau berbahasa asing di hari Pentakosta yang turun kepada para rasul dan mereka berbahasa asing, sebenarnya tujuannya itu untuk apa sih? Untuk pekabaran Injil. Supaya kenapa? Supaya orang-orang lain dari bangsa manapun itu bisa mengerti pekabaran Injil sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Coba kita buka Alkitab supaya kita nggak ngantuk. Kisah 2 ayat 6 sampai 11. Kisah 2 ayat 6 sampai 11 kita buka Alkitab. Yang nggak bawa Alkitab ada di belakang sana. Kisah 2 ayat 6 sampai 11. Kita baca Alkitab ya. Kisah 2 ayat 6 sampai 11. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Oke, 1, 2, 3. Ketika turun itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kata-kata. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Libya dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah dia yang berdekatan dengan nenek, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi pada waktu itu sebenarnya kalau kita mau mengerti dari basic firman Tuhan, karunia roh itu sebenarnya Allah mau kasih itu untuk para rasul supaya bisa memudahkan mereka untuk memberitakan Injil. Jadi Allah itu memberikan karunia roh untuk membantu para rasul supaya penghalang utama dalam memberitakan Injil, yaitu bahasa, itu bisa dimengerti oleh pendengar. Itu bisa dimengerti oleh pendengar. Nah, Paulus menekankan bagian ini dengan jelas kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tidak salah mengerti. Apa Paulus bilang? Karunia itu adalah karunia bahasa roh, adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman, untuk memberitakan Injil sebenarnya, supaya bisa dimengerti oleh orang di dalam bahasanya mereka masing-masing. Tetapi yang anehnya di zaman sekarang, karunia roh itu jadi dikultuskan. Atau yang anehnya sekarang, orang sembarang pakai tanpa dimengerti. Orang sembarang pakai di dalam ibadah, di dalam doa, tanpa ada yang menerjemahkan, tanpa mereka pun mengerti apa itu. Bahkan ada pendeta bilang, bahasa roh katanya menambah imunitas tubuh. Nah, banyak orang Kristen, banyak pendeta-pendeta yang saya pikir sudah melecehkan visi misi Allah terhadap karunia roh yang Tuhan kasih. Bapak Ibu perlu sadar, kita harus sadar bahwa karunia apapun itu termasuk bahasa roh menjadi tidak berarti kalau kita kehilangan makna dan tujuan yang sesungguhnya. Jadi kehilangan makna kalau kita kehilangan tujuan itu Tuhan kasih buat apa? Kenapa? Tren, ikut-ikutan, tren ya, bahasa aslinya dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita mengerti di awal ini. Maka kita perlu dari pengertian apa itu Roh Kudus, kita mengerti bagian ini. Tanpa makna itu jadi sia-sia. Maka untuk itu Bapak Ibu, supaya kita tidak keliru dan supaya kita jangan sampai berbuat dosa karena salah memaknai tentang Roh Kudus, maka di poin kedua kita perlu belajar adalah mengapa Tuhan atau mengapa Allah memberikan karunia roh. Yang pertama kita belajar tentang apa arti dari karunia. Yang kedua kita masuk kenapa sih Tuhan kasih karunia kepada orang percaya. Kenapa? Kenapa Tuhan perlu memberikan karunia kepada orang percaya? Kalau kita baca di bagian firman Tuhan, jelas Tuhan bilang untuk memperlengkapi, ingat ya penekanannya, orang
orang kudus. Orang percaya itu tidak sembarangan dikasih kepada orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan. Masa untuk ini imun tubuh dia sendiri sekali dong. Nah, untuk pekerjaan pelayanan. Maka kalau kita mengerti bahwa karunia roh itu untuk memperlengkapi saya, Bapak Ibu, teman-teman remaja di dalam tubuh Kristus untuk melayani Tuhan, untuk diperlengkapi, maka tanpa karunia roh kita tidak mungkin dapat melayani Tuhan. Tanpa karunia roh kita tidak mungkin dapat melayani Tuhan. Namun kalau hari ini saya dan Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk melayani, dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bukan cuma datang ke gereja, duduk pulang, tapi boleh melayani di gereja, di dalam keluarga, di luar, tapi juga secara khusus boleh melayani Tuhan di dalam gereja. Itu anugerah sebenarnya, anugerah yang Tuhan kasih buat kita supaya kita bisa sama-sama bekerja dengan Tuhan. Demi siapa? Demi itu Tuhan, bukan demi imunitas tubuh. Salah sekali ya, demi itu, demi Tuhan. Nah ini yang perlu kita mengerti di awal, demi Tuhan. Maka kalau kita sadar karunia roh itu adalah perlengkapan buat kita, boleh nggak kita sombong kayak jemaat Korintus? Sombong karena mereka punya karunia yang dianggap hebat pada waktu itu. Mereka lupa bahwa tanpa itu mereka nggak bisa punya karunia. Nah, maka kalau kita dapat, kita perlu rendah hati dan bersyukur untuk kesempatan itu. Kita jangan sama seperti jemaat di Korintus, maka kita harus mengerti. Kenapa? Karena pelayanan itu bukan ajang show off. Coba kita baca bareng-bareng ke depan. 1, 2, 3. Dan kesempatan bagi kita untuk melayani. Tanpa karunia, mana mungkin kita bisa melayani dengan perlengkapan yang baik. Maka kita perlu sadar diri yang pertama bahwa karunia roh itu untuk memperlengkapi kita supaya kita sadar bahwa tanpa perlengkapan Tuhan tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Dan ini dilupakan oleh jemaat Korintus. Sombong, kehilangan kasih. Maka Paulus tegur mereka, percuma melayani, percuma ada karunia tapi kehilangan kasih. Kenapa? Karena jadi show off mereka, jadi keren-kerenan. Bapak Ibu, saya bilang ini adalah pelayanan tidak terbatas di dalam gedung gereja, tapi secara umum, tapi khususnya di dalam gereja. Maka yang pertama adalah untuk memperlengkapi saya dan juga Bapak Ibu. Yang kedua selain untuk diperlengkapi, karunia roh itu kenapa Tuhan memberikan kepada kita? Kalau kita baca di 1 Korintus 12 ayat 7, itu adalah untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Di dalam arti lain, artinya untuk dipanggil untuk saling menguntungkan, saling mengorbankan demi kebaikan bersama. Jadi kepentingan bersama di dalam pengertian lain artinya saling mengorbankan, saling menguntungkan untuk kebaikan bersama. Saya kasih contoh 2 hal. Yang pertama, waktu Musa dipanggil Tuhan, dia bilang kan, Tuhan, aku nggak baca ngomong, Tuhan nggak bisa ngomong, nggak pintar ngomong. Tapi Tuhan bilang, aku tahu kok, Harun itu orang Lewi pintar ngomong, dan Tuhan pakai Harun untuk tolong Musa. Jadi, tapi ketika bangsa Israel sudah keluar, Musa yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi ada istilah itu saling menguntungkan, saling berkorban demi kepentingan bersama. Musa itu diuntungkan karena dia bisa langsung berrelasi dengan Tuhan. Tapi juga bangsa Israel diuntungkan. Kenapa? Karena Musa mempunyai karunia memimpin yang luar biasa pada waktu itu. Juga Harun dipakai Tuhan. Maka kalau hari ini apa contohnya? Paling simpel adalah di dalam ibadah. Di dalam ibadah kita bersyukur sebagai jemaat, kita boleh dibantu oleh worship leader yang Tuhan kasih karunia untuk melayani, untuk menuntun kita supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan dengan baik. Ada pemusik, jadi saling menguntungkan, saling mengorbankan demi terciptanya satu tubuh Kristus yang baik, yang betul-betul menyembah Tuhan. Jadi nggak ada sekali lagi karunia roh itu untuk diri sendiri. Sekalipun dibilang ada riset katanya untuk timur, saya bilang saya lagi ya supaya jelas, tidak ada untuk sendiri. Untuk kepentingan bersama untuk Tuhan. Tuhan juga pakai Harun, Tuhan juga pakai Musa, tapi kan untuk kepentingan bersama, untuk menebus bangsa Israel keluar. Nah begitu juga dengan kita hari ini.
Jadi dua hal ya. Yang pertama untuk apa? Kok kurang semangat ya? Yang pertama untuk apa? Memperlengkapi. Yang kedua untuk kepentingan bersama. Yang kedua adalah untuk kepentingan bersama demi kita melayani Tuhan. Maka karunia roh itu tidak bisa dipakai untuk kepentingan diri sendiri, tapi Tuhan mau untuk kepentingan bersama, untuk melayani sesama. Itu yang dibilang Petrus, layanilah seorang anak yang lain dengan karunia-karunia roh yang kita punya. Maka John Piper menegaskan bagian ini dengan jelas. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Apapun dan tidak bertujuan untuk menolong orang lain bergantung pada Tuhan, maka kemampuan itu bukanlah karunia roh. Kenapa? Karena John Piper ingin menegaskan sekali lagi prinsip dasar dari pengertian karunia roh. Bahwa karunia roh itu semestinya untuk kepentingan bersama, untuk melayani demi Tuhan. Maka dua hal ya, untuk perlengkapan dan juga untuk kepentingan bersama. Maka Bapak Ibu, waktu kita tahu, oh iya ya, ini artinya, oh ini ya alasan Tuhan berikan, tapi kurang lengkap kalau kita tidak tahu tujuannya, buat apa Tuhan kasih. Tadi alasannya untuk melengkapi. Tapi sekarang buat apa sih kita kerjakan karunia roh itu? Apa tujuannya? Karena kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca 1 Korintus yang tadi bacaan bertanggapan, Roma 12, Efesus, 1 Petrus, kita pasti akan menemukan begitu banyak karunia yang Tuhan jabarkan. Nah, tapi ini nggak semua ya, ini cuma ada di beberapa nah. Tapi kalau kita mau baca di Alkitab itu banyak sekali. Bahkan orang selibat itu juga karunia untuk tidak merit, selibat untuk Tuhan. Nah ini ada berkata-kata dalam hikmat dan lain sebagainya. Nah dari semua karunia roh ini, pasti punya tujuan untuk Tuhan kasih ke kita, untuk kita lakukan. Tidak mungkin Tuhan kasih kita karunia untuk melayani tapi tidak ada tujuan. Tidak mungkin Tuhan kasih kita karunia untuk berkhotbah, untuk mengajar, untuk menolong, untuk memberitakan Injil, pengetahuan dan lain sebagainya tanpa ada tujuan yang jelas. Maka kita perlu tahu apa sih tujuan dari Tuhan itu memberikan karunia roh supaya kita bisa bekerja. Apa tujuannya? Kalau kita baca di ayat tadi, di selanjutnya, untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Kita diperlengkapi Tuhan untuk pelayanan, tapi untuk apa Tuhan mau? Untuk membangun tubuh Kristus. Sekali lagi, untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keren-kerenan, untuk tubuh Kristus. Simpel sekali Bapak Ibu. Kenapa sih? Mengapa tubuh Kristus, kita jemaat itu perlu dibangun? Mengapa kita tubuh Kristus itu perlu dibangun? Kalau kita baca di ayat di bawah-bawahnya, Tuhan tuh mau kenapa kita dibangun? Karena Tuhan mau semua kita itu mencapai iman yang dewasa, yang berpegang teguh pada Kristus sebagai kepala gereja, sebagai yang utama. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka menghadapi ajaran sesat, banyak sekali tipu daya dari manusia-manusia yang jahat. Sehingga Paulus bilang, yo semua kita pakai karunia roh kita untuk saling apa? Saling membangun demi tubuh Kristus bisa dewasa. Kamu yang bisa mengajar. Kamu yang bisa menasihati, tolong menasihati. Kamu yang bisa melayani, ayo melayani. Kamu yang bisa memimpin, ayo memimpin yang baik. Supaya kenapa? Supaya semua bisa sama-sama bertumbuh dan goalnya itu bisa tercapai demi iman yang dewasa kepada Kristus. Bapak Ibu, itu tujuannya, supaya tubuh Kristus dibangun, supaya semua kita, tidak hanya saya, tapi Bapak Ibu bisa bertumbuh. Untuk itu ada kobar, supaya kobar bisa dipakai sebagai sarana untuk kita saling mengajar, saling mengasihi demi terciptanya tubuh Kristus yang dewasa yang ada di GKI Pangkal Pinang. Bapak Ibu, kalau kita malas baca Alkitab, kita malas ikut kobar, ya sudah. Jadi apa kita? Maka Bapak Ibu, kita harus ngerti ya, itu penting sekali. Maka untuk apa? Supaya kepala gereja kita tahu. Kenapa? Karena di Korintus itu salah. Mereka pakai untuk diri mereka sendiri sehingga terjadi perpecahan di dalam jemaat. Kenapa? Karena karunia roh itu dipakai untuk diri sendiri, bukan untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, simpel sekali. Mengapa tubuh Kristus atau jemaat itu baru bisa terbangun melalui karunia roh?
Tadi kita bilang kan untuk tubuh Kristus supaya makin dewasa. Tapi sekarang kita perlu tanya, kenapa tubuh Kristus itu baru bisa terbangun dengan karunia Roh? Kenapa coba? Kenapa tubuh Kristus itu baru bisa terbangun dengan karunia Roh? Kenapa? Karena karunia-karunia Roh itu adalah perlengkapan rohani yang disertai oleh kuasanya. Saya kasih contoh begini deh, simpelnya. Misalnya CLV buat dimsum. Bagaimana bisa jadi dimsum tanpa ada perlengkapan untuk buat dimsum? Bisa nggak jadi? Atau kalau kita orang Bangka, yang terkenal adalah otak-otak. Atau enggak ini kali, yang aku dalam makan saucu. Bagaimana saucu bisa jadi saucu tanpa ada perlengkapan untuk membuat saucu? Jadi nggak? Nggak jadi, cuma di ide. Tapi bisa jadi karena ada perlengkapan. Perlengkapan apa? Bukan main-main, perlengkapan rohani yang disertai oleh kuasanya Tuhan karena Dia kasih. Maka gereja baru bisa bertumbuh kalau semua secara aktif memakai karunia rohnya untuk pembangunan tubuh Kristus. Maka sekali lagi tidak ada jemaat yang semestinya tidak melayani karena semua kita dikasih karunia roh. Untuk apa? Untuk tubuh Kristus. Lalu mungkin kita bilang begini, kan orang di luar lebih hebat. Memang orang di luar mungkin bisa lebih pacak ngomong daripada kita, bisa lebih lancar, mereka bisa lebih pintar, bisa lebih hebat. Tapi letaknya di kuasa. Di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan itu ada kuasa yang menyertai kita. Walaupun kita mungkin lemah terbatas, tapi kuasa itu yang menolong kita sehingga ada power ketika kita melayani di mana saja, khususnya di dalam gereja. Ada amin nggak? Amin dong. Walaupun mereka di luar lebih hebat public speaking-nya, tapi kita ada kuasa. Contoh siapa? Contoh Petrus, juga contoh adalah Paulus. Bapak Ibu, di Athena itu banyak orang yang pintar, banyak orang yang lebih lihai daripada Paulus, banyak orang yang lebih pintar berfilsafat daripada Paulus. Tapi kenapa cuma Paulus yang bisa bawa perubahan dan bisa bawa kemenangan? Karena di dalam diri Paulus ada Roh Kudus yang menuntun pelayanan dia. Begitupun kita, ada Roh Kudus yang menuntun kita untuk melayani di mana saja, secara khusus di dalam gereja. Kalau kita terbatas, oke, kita manusia, kita lemah ya, kita manusia. Tapi kita ingat loh, yang bantu kita bukan manusia, tapi Allah yang sempurna yang tolong kita supaya kita bisa melayani dengan maksimal dengan perlengkapan rohani. Kita bersyukur nggak punya Allah yang demikian, yang bukan cuma panggil Cieni, tapi perlengkapi Cieni, yang bukan cuma panggil Bu Ing, tapi juga perlengkapi kasih kuasanya Dia, yang bukan cuma panggil saya Bapak Ibu, tapi dikasih kuasa. Tapi problemnya kita yang malas, yang tidak mau melayani Tuhan. Itu jangan-jangan bukan malas, dan kita bukan orang percaya kali, makanya kita nggak terpanggil untuk melayani Tuhan. Kalau kita bukan orang percaya, kita pulang, kita cross check kehidupan relasi kita dengan Tuhan. Maka ini yang pertama, untuk pembangunan tubuh Kristus, karena ada kuasa, dan kuasa itu Bapak Ibu bisa menolong kita, tidak hanya seperti kata Paulus, bisa menang daripada ajaran sesat, tapi juga kita bisa bertahan di dalam penderitaan sama seperti jemaat mula-mula. Bapak Ibu, jemaat mula-mula itu bisa bertahan di dalam berbagai penderitaan. Kenapa? Karena mereka menggunakan semua karunia roh mereka untuk membangun satu demi satu, sehingga jemaat mula-mula bisa bertumbuh dan bisa bertahan di dalam penderitaan. Kalau kita baca di Kisah 2, dibilang para rasul menggunakan karunia untuk mengajar, untuk mengadakan mujizat. Yang lain untuk melayani, untuk berbagi-bagi. Saya juga pikir mereka yang berbagi-bagi itu adalah mereka juga yang punya karunia untuk berbagi dan lain sebagainya. Ada yang melayani, ada yang ini. Jadi semua memakai itu sehingga jemaat mula-mula bisa bertumbuh, bisa kuat walaupun di dalam penderitaan. Dan ini saya berharap tercipta di dalam kelompok Khobar kita. Supaya kenapa? Supaya di tengah-tengah pandemi ini kita bisa kuat karena tubuh Kristus saling menguatkan di dalam anggota Khobar. Supaya kita bisa kuat iman sama seperti jemaat mula-mula. Bapak Ibu, jemaat mula-mula itu bisa bertahan karena mereka sungguh-sungguh memakai karunia mereka sehingga iman mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, selain karunia roh itu untuk pembangunan tubuh Kristus tujuannya, yang kedua juga ada. Yang kedua adalah karunia roh itu adalah panggilan
untuk kita menjangkau di luar gereja. Coba kita baca 1, 2, 3. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini tujuannya. Selain untuk kita komunitas pembangunan tubuh Kristus, tapi Tuhan juga mau dipakai untuk menjangkau di luar. Dan itu yang juga dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ditulis, mereka disukai oleh semua orang, tetapi tidak semua orang ya. Pasti ada juga yang membenci orang Kristen pada waktu itu. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi mereka bukan hanya membangun tubuh, tapi juga mereka menjadi berkat keluar dari tubuh kita hari ini. Bukan cuma melayani, bukan cuma jadi berkat di dalam komunitas khotbah, tapi kita juga bisa menjangkau jadi berkat di luar melalui pekerjaan, pergaulan kita yang ada di luar. Dan kita menunjukkan siapa kita di tengah-tengah kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi juga melalui khotbah kita bisa ajak orang-orang yang mungkin masih dangkal imannya, orang-orang yang mungkin masih belum percaya Tuhan. Kita juga bisa ajak bersama-sama gabung dalam khotbah. Walaupun susah sekali untuk diajak, kita bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Karena saya yakin semua kita hari ini pasti ada suami kita, istri, anak yang juga belum percaya kepada Tuhan. Maka tugas kita juga untuk menjadi berkat bagi mereka melalui karunia Roh. Saya yakin pasti orang-orang di jemaat mula-mula itu adalah orang-orang yang bukan hanya berbagi-bagi dalam mereka punya kelompok, tapi juga mereka bermurah hati juga bagi orang di luar jemaat mereka. Dan ini saya berharap terjadi di dalam kelompok kita, di gereja kita. Supaya kenapa? Supaya kita bukan cuma bertumbuh di dalam, tapi juga kita bisa menjadi berkat di luar jemaat kita. Maka untuk perlengkapan, untuk apa lagi? Untuk perlengkapan, untuk melayani, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk menjadi berkat ke keluar. Dengan apapun yang ada, karena semua karunia Roh itu ajaib di mata Tuhan. Dan kita harus melakukan ini dengan setia, supaya kita bisa betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mungkin pada hari ini kita punya problem. Oh, aku nggak tahu nih karunia aku di mana. Ya kan, biasa gitu kan. Aku nggak tahu nih karunia aku di mana, sehingga aku tidak pernah melayani Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita waktu percaya Tuhan pasti dikasih karunia minimal 1, dan minimal 1 itu pasti di antara kita sama, yaitu karunia untuk melayani. Maka bagaimana cara supaya kita bisa dibantu Tuhan untuk bisa menemukan aku tuh punya karunia di mana? Selain kita tanya ke Tuhan, selain kita mengenal siapa kita, tapi yang ketiga, kita memberi diri di dalam pelayanan. Beri diri dulu, melayani dulu. Jadi Tuhan akan tuntut untuk buka kepada kita tuh di mana cocoknya, melalui kita memberi diri dulu di dalam pelayanan. Maka hari ini saya mengundang kita untuk boleh sama-sama sekali lagi untuk kita boleh memberi diri untuk melayani Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Maka question yang paling terakhir yang boleh kita renungkan adalah dengan sifat atau dengan hati yang bagaimana saya menjalankan karunia Roh yang sudah diberikan. Bapak Ibu kalau baca di Roma 12, Paulus bilang, hendaklah kamu yang punya ini lakukan dengan ini, kamu yang punya ini buat dengan ini. Maka Paulus mau bilang juga kepada kita hari ini bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan berikan dengan 3, dengan ikhlas, dengan rajin, dan juga dengan sukacita. Dengan ikhlas, dengan rajin, dan juga dengan sukacita. Saya akan tutup khotbah hari ini dengan kesaksian. Bapak Ibu, saya berjumpa dengan 3 orang jemaat. Yang satu sepasang suami istri, yang satu bapak-bapak. Kedua orang ini adalah orang yang betul-betul aktif untuk dipakai Tuhan membangun tubuh Kristus di jemaat yang dulunya saya pernah melayani waktu praktek 2 bulan. Bapak ini punya keahlian di dalam digital atau IT. Tanpa diminta-minta, dia datang mau mengajak anak-anak remaja khususnya supaya bisa mengerti IT dan dipakai untuk melayani Tuhan melalui IT. Bagaimana kalau bapak itu tidak mengerjakan dengan rajin? Bisa jadi nggak? Nggak bisa. Tapi kadang-kadang kita orang itu kalau bahasa yang lain itu panas-panas air. Maksudnya heboh-heboh di awal, tapi kita nggak lakukan secara menerus, akhirnya nggak jadi. Maka harus dengan ikhlas, dengan rajin, dan juga dengan sukacita. Dan dia latih terus-menerus
sampai akhirnya jadi. Begitupun dengan suami istri ini. Suami istri ini punya anak 2. Pada waktu saya pakai 2 bulan masih kecil yang satu juga masih kecil belum sekolah. Kedua orang ini tinggalnya jauh sekali dari tempat saya pelayanan. Saya cek kemarin sekitar setengah jam lah kalau dari tempat dia ke gereja. Tapi dia mau berkorban untuk memakai karunia roh dia untuk melayani Tuhan. Jadi dia latih orang, dia latih jemaat supaya jemaat bisa punya pelayanan yang membangun tubuh Kristus. Dia bisa main musik, bisa melatih jemaat untuk bisa paduan suara si istrinya. Tanpa diminta-minta dia mau melayani Tuhan, tapi juga dengan rajin. Supaya kenapa? Supaya yang dilatih itu bisa jadi. Karena rajin melatih. Dan juga tentu dengan sukacita. Karena kalau nggak sukacita, pasti repot. Punya anak, ya kan? Pasti repot punya anak. Kalau nggak dengan sukacita, pasti repot. Orang dia punya rumah jauh ke gereja. Tapi karena dia tahu karunia roh itu bukan cuma diam dalam diri dia mau menggandakan supaya bisa menjadi berkat bagi jemaat dan semua bisa betul-betul dibantu oleh Tuhan untuk melayani. Maka dia pakai untuk memberikan pengajaran sehingga jadi untuk bisa melayani. Kalau kita bilang repot, 2 orang ini. Kalau kita bilang banyak alasan, saya juga pikir iya ya, 2 orang juga ini bisa punya alasan. Suami dia kerja, dia juga punya anak, repot, rumah jauh, repot sekali. Tapi kalau orang ngerti buat apa Tuhan kasih dia karunia, dia pasti akan melakukan untuk Tuhan demi pekerjaan Tuhan. Dengan apa? Dengan ikhlas, nggak marah-marah, karena ini pelayanan untuk Tuhan. Dengan apa? Dengan rajin supaya jadi. Dan yang ketiga, dengan apa? Dengan sukacita. Karena kalau nggak dengan sukacita, ego kita besar sekali. Maka di hari ini, di terakhir ini saya mau bilang, bagi Bapak Ibu yang Tuhan titipkan karunia, mari melayani, mari pakai. Dan saya berharap Bapak Ibu yang punya talenta karunia dipakai untuk boleh mengajar kepada kita semua. Supaya bukan cuma kita yang jago yang bisa, tapi orang lain juga bisa. Dengan apa yang kita punya. Kalau saya dan Michael berkhotbah karunia ya berkhotbah, dan kita saling mengisi supaya iman ini bisa terbangun dengan baik. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan yang hari ini hadir dengan berbagai macam pergumulan, bahkan juga hari ini hadir dengan berbagai macam hal yang kami pikirkan dan juga kami rasakan. Tapi biarlah pada pagi hari ini apa yang kami pikirkan, rasakan, umurkan boleh disatukan oleh Tuhan untuk sama-sama mengumpulkan bagaimana tubuh Kristus, gereja itu bisa bertumbuh melalui kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menebus kami, dan terlebih kami juga bersyukur untuk Tuhan menebus kami. Tuhan boleh panggil kami, bahkan Tuhan juga boleh memperlengkapi kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh dengan aktif menggunakan karunia roh yang Tuhan berikan untuk kami boleh membangun tubuh Kristus dengan ikhlas, dengan rajin, dan juga dengan sukacita. Dan Tuhan tolong kami, karena waktu kami mau menggunakan karunia roh, waktu kami mau membangun tubuh Kristus, waktu kami mau melayani Tuhan, pasti banyak kendala, banyak ego, banyak godaan, banyak juga halangan mungkin dari orang-orang terdekat kami. Tapi biarlah Tuhan yang boleh menolong kudus dan juga boleh mengontrol hidup kami, supaya kami boleh betul-betul dipakai secara penuh oleh Tuhan demi pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan buat kelompok-kelompok yang sudah ada. Tuhan, pakai ini supaya bisa menjadi sarana di mana karunia roh bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan juga bisa menjadi berkat bagi orang banyak yang ada di Pangkal Pinang. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar, dan kita naikkan pujian Ku Berserah pada Yesus. Pada kesempatan ini juga kita akan membawa syukur kita kepada Tuhan. Oh
pemeliharaan pada Tuhan pada setiap kami. Dan ketika saat ini pun kami mendapat kesempatan untuk kami boleh membawa persembahan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Ini adalah berkat daripada Tuhan. Bila persembahan ini Tuhan Kau terima dan Engkau mau pakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan di dalam perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kita sadari memang pandemi ini masih terus ada, dan juga mungkin di Bangka Belitung sebetulnya banyak orang yang terkena begitu ya. Hanya saja mungkin tes yang tidak masif, tes yang tidak terlalu intensif begitu, sehingga tidak terlacak orang-orang yang kena. Tetapi saudara, kita juga tidak bisa membiarkan setiap orang kemudian bertumbuh sendiri, saudara, sehingga kita mulai mengadakan kebaktian doa, dan khususnya juga kita mulai mengadakan khobar begitu ya. Tetapi saya juga di sisi yang lain juga ada rasa khawatir bahwa ini kemudian akan menjadi penularan begitu. Saudara, mari kita berdoa. Saya ajak kita berdoa untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan gerejawi kita ke depan, saudara. Kiranya dengan bertambahnya ibadah-ibadah kita tidak menjadi penularan, tetapi Tuhan menolong, menjaga, melindungi kita sehingga kita tetap sehat. Mari saudara, kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami mulai mengadakan kebaktian doa, juga persekutuan khobar, di mana kami berharap ya Tuhan, bahwa pandemi ini tidak menghambat pertumbuhan kami. Setelah beberapa bulan kami hanya beribadah di rumah, dan dengan situasi, dengan kondisi suasana yang tidak kondusif, Tuhan, kami memberanikan diri untuk memulai kebaktian dan persekutuan ini supaya kami bertumbuh. Karenanya Tuhan, kami mohon Engkau melindungi kami, menjaga kami, sehingga kami tidak tertular, dan Engkau bentengi kami supaya kami tetap sehat. Kami serahkan keberadaan pelayanan gereja di tempat ini ya Tuhan, sehingga semua dapat menjadikan jemaat bertumbuh, tapi kami juga tetap sehat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita kembalikan segala pujian bagi Allah Tritunggal. Kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Saudara sekalian, mari kita terus sadari bahwa Tuhan memberikan kita karunia-karunia roh. Sesungguhnya itu adalah bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk kita saling melengkapi, untuk kita saling membangun, bertumbuh di dalam kerohanian dan di dalam pengenalan kita akan Allah. Dan biarlah kita juga dengan karunia kita menjadi berkat bagi sesama kita manusia di luar gereja. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Anak dan Roh Kudus senantiasa memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi damai kasih karunia serta damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.